saya Siva Nurul Fauzia, NPM 121020679 dari kelas 2O SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizational learning. Apa sih organizational learning itu? Mari kita simak di video ini. Kali ini aku akan menjelaskan konsep organisasi pembelajaran. Konsep pembelajaran itu ada dua, organisasi pembelajaran dan pembelajaran. Yang pertama, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran itu suatu proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi yang secara berkelanjutan meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Lalu yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran itu suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum tahu arti dari aktualisasi itu. Nah, aktualisasi itu proses seseorang atau individu buat mengembangkan potensi dirinya tuh secara maksimal, bisa untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Selanjutnya kita ke tingkatan organisasi pembelajarannya nih. Di sini tuh ada 5 tingkatan. Yang pertama ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran itu pembelajarannya dalam tim dimulai dengan dialog, terus kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang kedua, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Nah, kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada mental model. Kemampuan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Tingkatan yang terakhir yaitu berpikir sistem. Berpikir sistem itu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori-teori pembelajaran dalam organisasi. Nah, teori yang pertama yaitu operant conditioning. Kondisi ini yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, yang kedua yaitu classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek. Ketiga yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Di sini juga ada model pembelajaran masyarakat. Nah, model pembelajaran masyarakat ini ada 4, yaitu mulai dari proses memperhatikan, terus proses mengingat, terus proses mesin untuk meniru, dan terakhir proses pemberdayaan atau penguatan. Karakteristik organisasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, gagasan baru organisasi pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua, ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Nah, yang ketiga, ada perilaku organisasi harus berubah seimbang. Ada banyak sekali dimensi dan karakteristik penting bila organisasi itu telah menjadi organisasi pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara berkelanjutan atau kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Tadi kan kita sedang mempelajari konsep, tingkatan, teori, model. Nah,
hambatan-hambatan pembelajaran dalam organisasi juga ada loh, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen organisasi, terus budaya organisasi tidak kondusif, tidak ada saling percaya, kedisiplinan juga rendah. Nah, yang ketiga ada menganggap belajar tidak menjadi bagian dari cara kerja. Yang sering dialami yaitu menjadi salah satu kendala dalam organizational learning ini.